Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashqa wa min da'watin la yustajabu lahu. Ikhwan wa akhwat, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita dengan mencurahkan dan melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nikmat yang tidak lupa adalah nikmat kita bisa diringankan hati kita, sehingga kaki kita ini bisa melangkahkan ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang memiliki, dan tidak ada manusia yang hebat melainkan yang hatinya tergerakkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau ada manusia yang dia mampu untuk mendaki gunung sampai berapa ribu kaki, tapi kalau hatinya tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah kepadanya,
sholat 5 waktu maupun menuntut ilmu, maka hakikatnya orang tersebut adalah orang yang karena kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada suatu hari nanti di akhirat itu tidak lagi bermanfaat harta dan juga keturunan, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sempurna. Ya, bukan membawa prestasi yang hebat di dunia, tapi ketika di akhirat hatinya tidak sempurna. Ya. Kenapa? Karena di dunianya dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Di dunianya dia selalu melanggar aturan-aturan Allah. Itu pertanda bahwasanya hatinya sedang tidak baik saja. Kemudian perlu kita ingat, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an ummihi fima afna. Hadis ini mari kita jadikan renungan bersama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia nanti akan ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Mulai dari kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sampai Allah wafatkan kita, umur kita, usia kita dihabiskan untuk apa? Hari ini kita habiskan usia kita untuk apa? Besok, kemarin, atau lusa akan kita habiskan. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi di akhirat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu tentang wa'an ilmihi fi ma'an, tentang ilmu ini diamalkan atau tidak. Dia tahu bahwa Islam itu pembagiannya ini. Rukun iman, beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir Allah dan qadar, yang baik maupun yang buruk dia tahu. Namun kenyataannya bagaimana? Banyak orang yang tidak menerima dengan nasib yang Allah berikan. Kenapa? Karena pengetahuan tentang rukun Islam dan rukun iman itu harus dibahas dengan secara rinci, bukan hanya tahu tentang pembagian. Ya. Makanya banyak orang yang hanya tahu pembagian, sehingga berani meninggalkan sholat. Padahal itu adalah rukun Islam, fondasi. Seorang muslim ketika dia ingin menjalani kehidupan bahagia di akhirat. Seperti itu. Kemudian juga wa'an malihi min aina iktasaba wa fi ma tentang fulus, ya, tentang harta itu dicari dari mana dan kemana ia habis. Buku yang ada di hadapan Bapak adalah buku yang sudah Bapak habiskan uang tersebut untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Maka tidak akan tersebut untuk menuntut ilmu di jalan Allah. Maka tidak akan rugi. Ketika harta kita dibelanjakan untuk di jalan Allah, maka tidak sama-sama. Jangan menyesal ketika uang kita habis untuk memberikan, umpamanya anak
butuh beli buku ini, kita korbankan, kita dahulukan. Jangan sampai kita mendahulukan itu. Ya. Seperti itu, pengen beli. Akhirnya anak tidak bisa belajar dengan bagus. Nah ini ya, merupakan suatu ilmu. Ini harus diperhatikan dan jangan sampai kita mencari harta dari harta. Masih banyak harta yang halal di dunia ini. Ya. Jadi jangan sampai kita memakan harta ini. Kemudian yang terakhir yaitu tentang wajib ini tentang hubungan. Yang alhamdulillah tidak ada satupun kesalahan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Nanti akan ditanya sampai dan lebihnya tidak bisa. Ya, kalau misalkan hari-hari kita pagi dari mulai jam 6 atau dari jam 7 kita bekerja. Kemudian nanti malam kita ada majelis taklim pengajian. Itu akan kita berikan nanti di akhirat laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa misalnya kita ini masih peduli terhadap agama kita. Ya, inilah yang harus diperhatikan oleh kita. Dan ingat salah satu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mu'min di ayat 115 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan al-hasibun annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira? Al-hasibun annama khalaqnakum, bahwasanya kalian itu diciptakan 'abathan, hanya itu apa? Secara main-main saja, cuma-cuma saja. Maka kita diciptakan di dunia ini bukan untuk apa? Bukan untuk apa? Bersenang-senang. Tidak ada kesenangan-kesenangan di dunia yang hakiki. Kesenangan yang ada yang harus kita raih adalah kesenangan yang hakiki. Itu yang harus kita kejar. Jangan sampai kita terbuai dengan keinginan dunia. Ya. Kemudian kalau wanita ini dalam ujian dan kalian mengira bahwa saya kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kami tahu. Kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Seperti itu. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan ayat sabul insan ayat tersebut, apakah manusia mengira bahwasanya mereka itu dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, la yumna wa la yumna, tidak diberikan dan juga tidak diberikan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa ada aturan. Apalagi aturan yang berkaitan dengan syariat Islam itu harus jadi besar. Tapi nyatanya ada sebagian kita yang lebih mengedepankan perintah manusia daripada perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi, itu contoh bahwasanya seorang yang telah mendahulukan perintah makhluk daripada perintah Allah. Kalau saya posisi saya seperti itu, saya lebih kehilangan dunia saya daripada saya kehilangan Allah. Kenapa? Karena kehilangan Allah pada saat yang hilang, kehilangan dunia hanya pada saat yang hilang. Itu diposisikan. Itu keimanan yang sangat luar biasa. Kalau tidak bisa mencapai sampai di sana. Uli mengenai kalau kerjanya, kalau azan ayo masih aku berhaji. Kalau misalkan ada kuliah yang kerja di sini, di masjid, semua berarti sholat. Sebagai apa? Dan oh, bisa nih sholat dulu dan dia bisa sholat. Ya, karena kita tidak mau dengan saudara kita terjadi. Itu
harus kita perhatikan sampai kita jadi orang-orang yang menyesal sendiri. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai iya. Kita ulang ya. Di pembahasan tentang tenggorokan ini ada 3 maksud ya, untuk 6 huruf di halaman mulai dari 30 25 sampai 43 ya. Nah ini sebenarnya saya mau ini ya. Ada yang belajar kayak gini, belajar ini seperti itu. Di sini ada 6 huruf untuk 3 tempat, yaitu hamzah, tenggorokan bagian bawah, kemudian ain ha itu di tenggorokan bagian tengah, kemudian yang berikut itu di tenggorokan bagian atas. Kita ulang lagi saja dari tenggorokan. Al-halq yaitu tenggorokan. Ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tenggorokan dan seperti itu. Dan terdapat 3 tempat. Kemudian kalau misalkan ditanya, bahwa suatu saat ada yang tanya dari mana pembagian huruf yang keluar dari tenggorokan ada 3 tempat dan hurufnya ada 6. Maka jawabannya jangan membawa firman Allah. Perhatian, ini ada di dalam Al-Quran surat ini. Ustaz yang bisa menunjukkan. Maka bahwa terdapat ulama qiraat, ulama yang ahli dalam bahasa Arab. Ini perkataan dari Imam Ibnu Jazari. Apa kata beliau? Summa bi asal al-kitab sunnahu, summa bi wasfihi fa'in hahu, bi'annahu wa'in khawfuka. Seperti itu. Jadi kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari mulut itu di bawah maksudnya itu terdapat hamzah dan ha. Dan di tengah tenggorokan ada ain dan ha. Tenggorokan bagian atas ada doi dan kho. Itu tenggorokan yang paling dekat dari mulut itu berarti tenggorokan bagian atas. Ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan di sini sifat huruf hamzah. Nah ini dia. Ini sudah disodori Pak di buku sini, sudah disodori. Kalau di buku Syafi'i itu dari Jabarta. Ini sudah disodori Pak di buku sini, sudah disodori. Kalau di buku Syafi'i itu dari Jabarta. Ya, dari Jabarta. Artinya hamzah itu sifatnya apa? Kita harus hafalin sendiri sifatnya itu ini. Tapi kalau di sini dijabarin. Apa itu? Yang pertama jabar. Secara bahasa jabar itu terang atau jelas. Kita ambil secara istilah.
Secara istilah ini tertahannya udara saat mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Di antara cirinya adalah rasa getaran yang cukup kuat pada pita suara saat kita mengucapkan huruf-huruf jahar. Atau tertahannya udara pada pita suara ini mengakibatkan udara yang mengalir keluar mulut berubah menjadi bunyi. Ya. Nah ini hurufnya ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini singkatan ini arguma was mudhari'i dhaddin bi qalabin jid. Ini huruf ada 19, jadi diputus-putus ya. Ain, dha, mim, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau di buku Syafi'i Pak, di halaman 25, nah, ini nanti bisa bandingkan Pak, pusing mana nanti belajar buku ini. Apakah yang baru atau yang seperti hitam? Mudah-mudahan kita dua-duanya ya. Nah, kalau di buku Syafi'i hitam itu hanya disebutkan syiddah lawannya rokok. Jadi cukup Bapak hafal huruf syiddah itu apa saja. Gitu. Apa? Kita tidak ada di bahasa. Nah, berarti lawannya hamas. Nah, berarti kita harus hafal hamas tuh hurufnya. Kalau disingkat menjadi apa? Bahkan tahu syamsun sangat. Di halaman 24 poin nomor 1. Nah, berarti sisanya kalau kita hafal huruf hijaiyah, yang ini arguma wazn qari'in dhaddin bi qalabin jid. Itu adalah huruf dari ja. Tapi kan ribet. Lebih baik hafalin yang satu ini, bahkan tahu syamsun sangat. Ribet oke Ustaz. Jatuh sering dibaca. Ya. Supaya enggak beban ya kalau dihafalin. Sering dibaca. Imam Bukhari itu kalau Bapak tahu kitab Sahih Bukhari, kanalnya luar biasa. Hadisnya sampai ribuan, tapi bisa hafal. Ya. Kalau ada manusia di zaman sekarang yang kayak gitu, luar biasa. Itu kalau nggak salah siapa? Musa ya. Musa yang pakai cilik itu, kan? Si Musa. Itu masya Allah beliau apa? Hafal Quran yang bagus, hafal hadisnya juga bagus. Akhirnya Pak dididik beliau supaya apa? Supaya ada penerus yang bisa menghafalkan hadis sampai jumlahnya luar biasa. Itu sering kata yang membuat mudah-mudahan benar-benar cuma hadis nikmat. Bapak yang sering baca di pagi ada niatan hafalin dulu, nggak ada. Kalau apa? Diapain? Dibaca. Urutan ini sampai tahu. Betapa hebatnya membaca. Makanya ayat yang pertama kali itu apa? Iqra. Baca. Apa yang dibaca? Apa? Yang dibaca adalah Al-Quran dan juga buku. Seperti itu. Baik. Nah kemudian sifatnya yang kedua adalah syiddah. Ya, syiddah itu tertahan. Artinya adalah tertahan. Jadi ketika misalkan dibaca itu harus tertahan. Ya. Hurufnya ada berapa di sini? Ada 8. Ajib, qadim, bahkan di hamzah, jim, dan qaf, ta, ba, kaf, dan huruf ta. Begitu. Nah, nanti yang 8 huruf ini harus dibaca dengan pertahanan. Iqra. Baik. Ini jangan baca hamzah, baca hamzah ketika sukun itu tidak tertahan. Begitu. Kita lagi membahas hamzah ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada hamzah yang sukun, ya berarti tertahannya itu harus jelas. Jangan Iqra bismi rabbika, ini enggak jelas. Beda dengan Iqra bismi rabbika.
rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Ya. Al-I-U-A. Gitu. Kemudian juga apa? Akbar. Ini kalau misalkan syidahnya adalah huruf apa? Huruf kaf namanya. Ya. Kalau di sini lagi bahas hamzah. Nah, ini huruf kaf itu tidak hanya syidah, tapi nanti ada sifat hamzah, ada akhiran baru. Ya. Bukan apa? Allahu Akbar tertahan jelas. Apa? Karena dia cuma memiliki sifat syidah, yang padahal harusnya ada sifat hamzah. Kemudian istighfar. Hamzah itu memiliki sifat apa? Istighfar. Istighfar itu nurun, merendah ke dasar. Sehingga istighfar ini memiliki sifat yang tipis. Nah, kalau kita lihat di halaman 25 di buku Syafi'i kita, itu hurufnya ada 7 untuk istilahnya lawan dari istighfar. Sisanya berarti masuk ke dalam istighfar. Contoh, ketika saya baca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, alham, ya, di situ ada lam sukun, berarti ini masuknya ke istilah istighfar. Istighfar. Karena apa? Istilah tidak ada huruf lam. Maka nggak boleh kita baca apa? Bukan a'udzu billahi bukan a'udzu billah, ya, tapi turunnya a'udzu billahi minasy tipis semua. Nanti ketika baru tuh ada huruf a'udzu billahi minasy bukan minasy itu cara memahami sifat hukumnya. Jadi bacaan Al-Quran itu indah. Kamu kita paham apa sifat hukum. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini istighfar hurufnya selain istighfar. Kemudian istighfar, ya, dia juga memiliki seperti istighfar. Ini lawan dari istighfar. Ya, lawan dari istighfar. Seperti itu. Nah, hurufnya adalah 4, so, do, dan o, do. Sisanya berarti masuk ke istighfar. Ya, makanya hurufnya banyak. Hurufnya banyak. Kemudian isma ini artinya tertahan atau sulit mengucapkan. Ini lawannya ilham. Di buku Syafi'i ini tidak ada. Ya, tidak ada. Karena nanti ada keterangan di halaman 28 di catatan di buku Syafi'i itu di bagian bawah itu ada tulisan penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan ilmu. Kenapa? Karena jawabannya kurang bersinggungan langsung dengan ilmu dan tajwid. Begitu. Makanya tidak disatukan di buku Syafi'i kita untuk apa? Sifat ilmu dan ismat. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf hamzah. Yang pertama, menebalkan suara hamzah. Ya. Ketika bersebelahan dengan huruf yang tebal. Suara hamzah. Ya. Ketika bersebelahan dengan huruf yang tebal. Nah, ini hamzah dengan o. Jadi jangan sampai apa? Jangan tebal hamzahnya. Al-Rasul, Al-Rasul, tapi Al-Rasul, Al-Rasul.
Ya, coba aqsa. Ingat qafnya yang tepat. Aqsa. Ya. Al-na. Al-na. Nah, seperti itu. Was-sam'a. Al-mahbubi. Huruf yang berseberangan dengan apa? Yang tebal, huruf yang tebal. Makanya ini dihafalkan ini. Huruf yang tebal ini ada di istilah. Ya. Kha, so, do, doin, ho, dan zo. Yang ada di halaman 25 di tulisan ini. Ya. Ada di tulisan ini halaman 25. Ya. Sehingga jadi khusus, doin, kiam. Itu hafalkan. Misalnya nanti tipis hurufnya, jadi cuma sedikit kalau yang tebal. Sama huruf ro, nanti huruf ro beserta rumusnya ada yang tebal. Kayak ro fathah, ro dhamma, ro sukun sebelumnya fathah, ya, itu juga dibaca tebal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berlebihan dalam menuliskan jaringan diri, ya, ibarat Yashabu, bukan ashabu, seperti itu. Ada sebagian usaha juga yang ketika baca sami Allah itu bacanya semi Allah, semi, bukan sami Allah. Ya, itu ada yang seperti itu. Orang nanti dapat ini. Sami Allah seperti yang mau sami Allah. Atau di mana juga yang diukur ini? Berkeluarga sedikit ada. Tapi kalau mau diukurin, kasih tahu dia setelah ini, setelah sholat. Cuman kan yang kita ukurin semua. Ustaz ngomong gitu. Saya juga ada segan ya. Berkeluarga itu hati-hati ya sampai Yashabullah. Ini kalau dibahas poin per poinnya takutnya bingung ya. Bukan orang lupa aja. Yang dimulai dimulai kalau berkali-kali ya. Seperti itu. Baik. Kita masuk ke halaman 28. Ini praktek yang sebagaimana sudah pernah praktek. Baik. Sudah ada halaman 28 di buku yang baru. Ya. Praktek tentang hamzah dan qur'an. Ya, benar.
Kemudian yang ha ya. Suara ha yang sama. Jadi tebal ini. Itu tebal ini. Yang besar ini biasa berdua. Saya belajar apa yang belajar sesuai guru itu ya kan kampung kalau belajar orang kampung ya kita kasih dulu yang ini pendek biar apa biar aku silakan ya pakai ini
Ya, oke. Terus selanjutnya. Coba satu-satu yang ngomong. Yang mana? Yang berulang satu dua tiga ya. Coba yang pakai hal itu jadi hal kemudian yang lain bilang cara ini terus kira apa terus yang lainnya
Jadi praktekkan kayak monyongnya U-I-A, U-I-A. Monyongnya jangan pelit. Terus yang H. Ya. Baik, kita baca yang ini dulu. Wujuhuhu, ini harus jelas ya. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ini kalimat musfirah itu kalau ada huruf kayak ini Pak, musfirah itu nanti kalau disebut jadi H ya, jadi H yang merupakan bagian bawah. Antum asyaddu, antum ini hamzah dengan hamzah. Antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha.
ini berhenti. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Nah, maka nanti dia berubah menjadi apa? Jadi hal ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di kalimat ihdina. Di kalimat ihdina ini kemudian ada tulisan seperti kepala asal. Ya. Nah, ini bukan dibaca apa? Bukan dibaca menjadi doa, ihdina. Ini namanya adalah apa? Hamzah apa? Jadi jangan terkira ya. Kalau di mushaf Madinah itu tulisannya seperti ini. Jadi kalau sudah masuk ke tenggorokan ini hati-hati ketemu dengan kain ya sampai masuk ke ini. Baik, sampai di sini. Cukupkan sudah kami sudah dari yang